Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai pegawai tidak tetap, tenaga kerja lepas, pemagang, dan calon pegawai ya, yang dikenai PPh pasal 21. Nah, di sini ketentuannya ya, untuk pegawai tetap dan seterusnya. Ya, di sini ada dua ketentuan. Yang pertama, untuk upah atau uang saku yang dibayarkan harian, ya, mingguan, satuan, dan borongan. Yang di sebelah kanan dibayarkan bulanan atau jumlah upah akumulatif 1 bulan melebihi 10.200.000. Ya, jadi kalau dibayarkannya harian, mingguan, satuan, dan borongan, maka menggunakan ketentuan yang ini. Ya, tapi kalau dia dibayarkan bulanan, ya, tidak melihat nominalnya berapa, maka langsung menggunakan ketentuan yang ini ya, yang di kanan. Ya. Nah, di sini kita bahas yang upah atau uang saku harian terlebih dahulu. Ketentuannya ya, untuk upah atau uang saku harian ya, kalau di bawah 450.000 maka tidak dipotong pajak. Nah, kalau di atas 450.000 maka akan dipotong pajak, namun dikurangi dulu 450.000 ya, jadi ada pengurangnya, lalu dikali 5% tarif pajaknya. Jadi pengurangan 450 ini mirip seperti biaya jabatan ya, yang ada di pegawai tetap. Kemudian untuk upah ya kumulatif yang melebihi 4,5 juta ya, sampai 10.200.000, maka ada tambahan ya di sini, dikurangi PTKP sehari, kemudian dikali tarif PPh pasal 21 yaitu 5%. Nah, kalau upah kumulatifnya di atas 10.200.000 ya, maka dia akan pindah ya ke ketentuan yang ada di sebelah kanan ini. Ya di sini ya. Kalau melebihi 10.200.000 dalam 1 bulan, maka dia dikali 12 dikurangi PTKP, kemudian dapat penghasilan kena pajak, kemudian dikenakan tarif pasal 17. Oke. Ini kita masuk ke contohnya. Untuk upah harian, Nur Cahyo dengan status belum menikah pada bulan Januari 2016 bekerja sebagai buruh harian PT Cipta Mandiri Sejahtera. Ia bekerja selama 10 hari dan menerima upah harian sebesar 450.000. Perhitungan PPh pasal 21 terutang sebagai berikut. Jadi dia menerima upah 450.000 per hari, ya dibayarkan harian, kemudian kita kurangi dengan upah ya, batas upah harian tidak dilakukan pemotongan ya, yang sama seperti biaya jabatan di pegawai tetap ya, mirip ya. Di sini 450, maka pajak penghasilan kena pajaknya 0, ya otomatis pajaknya juga 0 ya. Ini berlaku sampai hari ke-10 ya, karena sampai hari ke-10 upah kumulatifnya masih 4.500.000. Kemudian selanjutnya pada hari ke-11 jumlah kumulatif upah yang diterima melebihi 4.500.000. Ya, jadi sudah melebihi 4.500.000 maka berlaku ketentuan yang ini ya. Oke, jadi di hari ke-11 maka penghasilannya menjadi 4.950.000. Nah, kita kurangi dengan PTKP, PTKP-nya ini PTKP per hari ya, jadi 54 juta karena statusnya TK0 ya, tidak kawin dan tidak ada tanggungan, jadi 54 juta dibagi 360 ya. Jadi di pajak ya hari dalam setahun itu diakuinya 360. Nah, walaupun dalam faktanya setahun itu lebih dari 360 hari ya. Di ini aturan pajak. Kemudian kita kalikan 11 ya, karena dia sudah bekerja selama 11 hari, maka
PTKP-nya 1.650.000. Sehingga penghasilan kena pajaknya sampai dari hari ke-11 yaitu 3.300.000. Kemudian kita kalikan dengan tarif pajak ya 5%, maka diperoleh 165.000. Ya. PPh pasal 21 yang telah dipotong sampai dari hari ke-10.00, PPh pasal 21 yang harus dipotong pada hari ke-11 165.000. Ya, jadi di hari ke-11 dia dipotong pajak. Ya, jadi penghasilannya yang diterima 285.000. Ya, ini didapat dari 450.000 dikurang 165.000. Nah, masih lanjut ya kasusnya Nur Cahyo. Maka di hari ke-12 ya kita tinggal melanjutkan saja. Upah seharinya 450, kemudian PTKP seharinya yang dikurangi PTKP sehari 150.000, maka dapat PKP-nya atau penghasilan kena pajak 300. Kemudian kita kalikan tarif pajak 5%, dapat 15.000. Ya, di hari ke-12 dia menerima 435.000. Ya, ini dari 450 dikurang 15.000. Nah, ini dengan upah satuan ya. Di sini Rizal Fahmi belum menikah adalah seorang karyawan yang bekerja sebagai perakit TV pada suatu perusahaan elektronika. Upah yang dibayar berdasarkan atas jumlah unit atau satuan yang diselesaikan, yaitu 125.000 per buah TV dan dibayarkan tiap minggu ya dalam waktu 1 minggu. Ya, di sini 1 minggunya 6 hari dihasilkan sebanyak 24 buah TV dengan upah 3 juta. Oke, jadi kita bagi dulu ya upah seharinya itu berapa. Ya, karena tadi di atas ketentuannya harus dijadikan sehari dulu. Ya, jadi 3 juta kita bagi 6, dapat 500. 500 dikurangi 450, ya ini batasnya. Batas pengurangannya, maka dapat 50 ya PKP-nya. Kemudian kita kalikan 6, 300. 300 kita kali 5%. Dapat 15.000. Ya, ini pajak yang harus dibayarkan oleh Rizal Fahmi. Kemudian ini dengan upah borongan, ya konsepnya sama seperti yang sebelumnya, dijadikan per hari dulu, kemudian dikurangi 450, yang baru dikalikan tarif. Nah, ini kalau dibayarkan secara bulanan, ya jadi di sini contohnya Bagus Hermanto bekerja pada perusahaan elektronik dengan dasar upah harian yang dibayarkan bulanan. Dalam bulan Januari 2016, Bagus Hermanto hanya bekerja 20 hari kerja dan upah sehari adalah 260.000. Bagus Hermanto menikah tapi belum memiliki anak. Jadi penghasilannya kita kalikan ya berapa yang diperoleh selama 1 bulan, kemudian kita setahunkan, kemudian dikurangi PTKP ya. Jadi perbedaannya dengan pegawai tetap adalah kalau pegawai tetap ada biaya jabatan, ada pengurangan iuran pensiun, iuran JHT ya dan lain-lain. Kalau di sini tidak ada. Jadi langsung dikurangi PTKP. Kemudian dapat PKP dikali tarif pajak ya 5%. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk bukan pegawai. Bukan pegawai ini ada 3. Ya, di sini ada berkesinambungan, kemudian berkesinambungan X pasal 13 ayat 1, kemudian tidak berkesinambungan. Ini ya. Ini tarif untuk menghitung dasar pengenaan pajaknya, DPP-nya. Ya, mirip seperti penghasilan kena pajak. Ya, jadi sebelum dikalikan tarif pajak, ya, dikalikan rumus ini dulu. Nah, ini ya contoh-contoh yang masuk kriteria bukan pegawai meliputi ini, bisa dilihat. Nah, ini contoh untuk bukan pegawai yang berkesinambungan. Nah, untuk berkesinambungan ini jika dia memperoleh penghasilannya dalam setahun lebih dari 1 kali. Ya, jadi kalau sudah lebih dari 1 kali itu sudah dapat dikatakan berkesinambungan. Tidak harus berurutan. Ya, tidak harus berurutan misalnya Januari, Februari. Ya, jadi kalau dia terima Januari dan Desember itu bisa dikatakan berkesinambungan.
Ya, ini contoh yang pertama, ini untuk yang berkesinambungan yang X pasal 13 ayat 1. Ya, jadi di sini dia berkesinambungan tapi memperoleh lebih dari satu pemberi kerja. Ya, artinya dia tidak hanya menerima dari satu pemberi kerja saja. Contohnya ini ya, Dr. Abdul Gopar, dia menerima dari rumah sakit, kemudian dia buka klinik sendiri. Ya, jadi sumber penghasilannya lebih dari satu. Maka penghitungan pajaknya seperti ini. Ya, jadi dihitung satu-satu dulu. Ya, di sini dasar pemotongan pajaknya atau DPP-nya kita kalikan dulu 50% ya dari penghasilan yang dia terima, kita kali 50%, kemudian dikali tarif ya, tarif pajaknya. Nah, di sini ada dasar pemotongan PPh pasal 21 kumulatif. Yang dikumulatifkan ini adalah DPP-nya, dasar pengenaan pajaknya. Ya, jadi dia akan bertambah, misalkan di sini 22.500.000 ya Januari, maka kumulatifnya masih sama 22.500.000. Untuk Februari tinggal ditambahkan saja ya 22.500.000 tambah DPP bulan Februari 24.500, maka dapat 47 juta. Ya. Jadi untuk DPP kumulatif ini akan menentukan tarif ya. Jadi kalau DPP-nya sudah lebih dari 50 juta akan naik 15% dan seterusnya. Ya, ini yang pertama. Kemudian, nah ini yang berkesinambungan yang kedua. Nah, di sini ada perbedaannya dari yang sebelumnya. Nah, di sini ada pengurang tambahannya, ya, yaitu PTKP. Ada PTKP-nya. Nah, di sini berlaku untuk bukan pegawai ya, yang hanya bekerja di satu pemberi kerja saja, ya, satu sumber aja. Maka dia dapat tambahan pengurang PTKP. Ya. Kemudian ini yang tidak berkesinambungan, ya, untuk DPP-nya dikali 50% dulu, kemudian dikali tarif. Ya, pasal 17. Nah, kemudian kalau tidak memiliki NPWP ada kenaikan tarif 20%. Nah, ini untuk peserta kegiatan. DPP-nya penghasilan bruto, jadi berapa uang yang dia terima, maka itu yang langsung dikalikan tarif ya pasal 17. Ya pasal 17 itu tarifnya yang 5, 15, 25, 30. Ya ini untuk orang pribadi. Ya. Ini ya kalau tidak memiliki NPWP ada kenaikan 20%. Nah, ini untuk uang pesangon, ya uang manfaat pensiun, ya THT atau JHT yang dibayarkan sekaligus. Ini ada tarif khususnya. Ya. Jadi ini adalah uang yang dikurangkan ya ketika kita membahas pegawai tetap sebelumnya. Kan kita mengeluarkan tuh uang pensiun ya. Nah, uang THT atau JHT. Nah, di sini pengaruhnya. Jadi nanti ketika menerima uang pensiun atau JHT dan THT itu akan dikenakan pajak. Ya, ini tarifnya. Ya, ini contoh-contohnya bisa dilihat. Nah, ini untuk pemotongan dan pengenaan pajak untuk pejabat negara, PNS, AS, kemudian anggota TNI atau Polri dan pensiunannya. Nah, ini tarif-tarifnya tergantung golongannya. Nah, ini untuk wajib pajak luar negeri ya, akan dikenakan 20% ketika menerima penghasilan dari Indonesia. Nah, tarif ini bisa turun ya ketika ada P3B, yaitu persetujuan penghindaran pajak berganda. Ya, jadi perjanjian pajak antar dua negara. Jadi ketika ada P3B, maka penghasilannya bisa lebih rendah daripada 20%. Oke, sekian penjelasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.